bro. Itu sob. Iya, apa Bang? Buset dah. Dari mana lu, men? Lu ngapain sih pada mancingnya? Sering Seru banget sih anjir. Seru lagi seru nih, Bang. Iyalah. Ngapain nggak ada ujungnya nih? Kalau udah mentok lu mau ngapain lagi? Kalau udah mitik Aku lagi. ini udah Dikit lagi. power ini. Lu jadi pro player juga kagak lu pada. Main tusun mulu. Kalau udah mitik balik lagi ke legend. Besok ke epic. Epic lagi. Ngapain? Kagak ada faedahnya. Iseng Bang. Maju. Anjir gitu banget. Anjir. Ngebak dulu. Udah, gua ada berita nih. Apa itu? Dengerin dulu. Apa itu? Apa tuh nih? Gua berita nih. Apa tuh? Maju. Lagi viral nih. Banyak sih di mana-mana, cuman nih kasus gak kelar-kelar nih. Wah, apa tuh? Gila udah berbulan-bulan gak kelar-kelar ini kasus pembunuhan. Oh, itu. Pembunuhan berencana, udah tahu belum sih? Gue tahu itu. Iya, pembunuhan berencana yang dilakukan sama salah satu perwira. Asik. Anjlok. Jabatan tingginya di polisi. Nah, Oh iya. Sambo ya? Sambo benar, Oke. Sambo pada Brigadir J ya? Nah, itu korbannya Brigadir J gitu. Oh, gue kira udah kelar itu tuh. Belum berbulan-bulan ini. Ini kasus gak kelar-kelar karena ceritanya berbelit-belit. Ya elah. Gila, kacau emang. Sampai sekarang gak kelar-kelar, gue gak tahu kenapa. Apa memang ini salah satu sesuatu yang emang dibentuk, apa settingan, apa gimana ya? Karena kalau kelamaan kan jatuhnya kayak kesannya settingan. Settingan, betul. Iya, ada orang jualan lagi, siapa tahu. Jadi orang jualan, cara viralnya terus menerus gitu kan. Terus sekarang Sambo divonis mati. Oh. Jadi divonis mati. Sambo setuju tuh, Bos mati tuh. buset. Ikutin banget nih dia nih ya. Beritanya apa berarti dia? Iya, ngikutin malah beritanya. Iya, dia divonis mati akhirnya setelah sekian lama dia perkara, akhirnya dia divonis mati sama di pengadilan jaksa Jakarta Selatan. Yang gua tahu ada juga RKUHP apa dan itu undang-undang apa namanya? Kalau pulang malam ada undang-undangnya juga. Juga. Kita Belum malam ngapain? ya pokoknya pulang malam lah ada undang-undangnya juga tuh dari RKUHP. Baik kita kalau pulang kerja mah harus pulang cepat aja lah pulang sore atau malam. Nah, yang baru yang Sambo. Undang-undangnya pasal 100 ayat 1 menyatakan kalau ada orang terpidana dihukum mati harus itu baru ya. Oh iya. Itu baru terpidana dihukum mati harus nunggu 10 tahun. Oh. Jika dia berkelakuan baik, Iya. dia akan dilepaskan gitu. Tapi di sini kan wah ini agak yang ini stigma yang sesuatu yang memang ada kepentingan di dalamnya mungkin. Tapi nggak tahu juga sih ya. Dalam artian di sini kan yang kita lihat adalah Irjen. Sosok Irjen ini bintang 2 yang sangat berpengaruh di kepolisian. Dia punya privilege besar gitu. Yes. Kalian sebenarnya dari sudut pandang kalian dari kasus itu terjadi sampai sekarang gak kelar-kelar, dia akhirnya dihukum mati. Setuju nggak sih Sambo dihukum mati? Nah, dari siapa dulu nih yang mau jawabnya? Usop. Sob dulu. Sob. Setuju atau enggak? Alasannya apa? Alasan? Ya. Kalau gue sih ya setuju aja. Oke. 7 hukuman mati ya? Iya. Karena udah ngebunuh orang. Iya. Sesuai kan. Jadi kan nyawa dibayar nyawa. Kita perbuatannya harus dibayar, dipertanggungjawabkan. Oke. Lu sama? Kalau gua sama. Coba kalau lu apa namanya di keluarga lu terima kagak kalau itu? Kagak. Harus itu kan nyawa dibayar nyawa kan? Enggak juga. Iya. Udah itu. Kalau gua nggak setuju cuy. Ya. Karena setiap manusia itu kan berhak mendapat kesempatan kedua ya. Oke. Jadi nggak mungkin kita ambil contoh ya. Kita pasti pernah berbuat maksiat cuy. Iya. Nggak selamanya kita harus maksiat terus kan. Ya. Jadi ada di mana nanti pasti kita ada momen-momen tobat dan meninggalkan maksiat, yaitu dengan pernikahan dan nggak melakukan maksiat lagi.
Jadi untuk Sambo ini gue lihat dari postnya Sambo ini bahwasannya dia mencoba untuk kembali ke jalan yang benar sesuai berita kemarin tuh dia udah mulai kooperatif. Baru mulai kooperatif. Baru mulai walaupun nggak 100% ya kan, tapi kan setiap berita pasti kan ada netizen yang pro dan kontra. Ya, dan berita itu pun bisa jadi ada kepentingan dibentuk kepentingan. Ya kita balik lagi ke hakimnya karena beliau yang memutuskan. Jadi gue nggak setuju karena gue pengen kayak menciptakan kesejahteraan gitu loh, Cu. Karena kalau hukuman mati terjadi nanti dalam undang-undang baru tuh yang barusan lo bilang, dalam 10 tahun ini kita kan nggak tahu dia ada niatan untuk dendam lebih parah lagi, nanti ada kasus bisa menciptakan suatu kasus baru yang lebih dari ini kan kita nggak tahu. Jadi damai aja. Jadi gue maunya kayak damai karena setiap manusia pasti mempunyai kesempatan kedua. Itu aja deh. Siap. Ya memang ya boleh, memang kita bisa kalau dilihat dari perspektif dari kita maunya damai aja, sejahtera segala macam, memang ya boleh dikasih kesempatan kedua. Dengan semua orang ketika mati udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi kalau dia masih hidup, dia masih bisa bertobat lah apa gitu. Oh gini Cu, andai misal ya amit-amit ya, misal Usuk naik motor, nah tiba-tiba kayak tiba-tiba gini dia tuh ngebut, logikanya kalau orang kecelakaan parah itu kan pasti mati Cu. Bisa ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan juga nggak mati kan, masih luka-luka, tapi dia masih dikasih kesempatan kedua untuk lebih berhati-hati lagi untuk depannya. Jadi kita balik ke pengalaman masing-masing aja yang pernah mendapatkan kesempatan kedua gitu cuy. Iya, itu kan spontan ya ini. Maksudnya dalam artian ketika lagi berkendara dubrak mati atau enggak itu kan spontan. Enggak yang dia kan kalau ini kan struktur, si Sambo ini struktur dalam artian dia tuh membunuhnya ada tujuan gitu kan. Terus ya dan ada persiapan gitu kan, jadi bawa dulu si korban ya, jadi bisa jadi dalam artian di sini si Sambo memang melakukannya dalam kesengajaan gitu kan, kesengajaan dan kesadaran kan yang dilihat di situ kan. Ketika lu sadar atau nggak sadar itu jadi penentu lu pantas disalahkan atau enggak gitu. Kalau lu nggak sadar naik motor lu nabrak orang, bisa jadi lu nggak disalahkan loh. Lu lagi nggak sadar nih, wah ya, mabuk dong. Jadi. Nah itu nggak disalahkan. Bisa jadi yang disalahkan adalah orang yang membiarkan lu naik motor dalam keadaan mabuk misalnya. Oh iya, challenge ya. Iya, dan ternyata orang yang nyebrang itu nyebrangnya nggak pada tempatnya, bisa jadi begitu. Jadi banyak perspektif yang harus dilihat sebelum memutuskan. Nah kalau di Sambo ini memang sudah jelas, dia melakukan pembunuhan berencana dengan tujuan tertentu, dengan kepentingan tertentu. Tapi nggak masalah, itu kan pendapat orang masing-masing, argumen. Kalau nggak setuju ada begini, kalau memang kesejahteraan, tapi kalau setuju memang nyawa dibalas nyawa gitu kan. Banyak kan begitu kan, orang kalau lu bunuh keluarga gue bunuh keluarga lu, misal begitu. Tapi dalam case ini, gue mau ngajak kalian melihat dari perspektif dari Sambonya, dari keluarga korban, dari netizen. Ini dari tiga ini yang gue akan ambil. Kalau sebagai keluarga dari korban, pasti kita yakin ingin banget di Sambo dibunuh gitu. Artinya difonis mati, ya. Oke. Pasti sangat membara banget kan, sampai beberapa turunan juga itu masih keinget. Soalnya dibunuhnya sadis kan, pembunuhannya sadis, berencananya sadis. Nah kalau dari perspektif netizen juga kebanyakan bakal mengira kalau Sambo nih
memang ngaco gitu, udah ngerusak nama kepolisian, udah bikin malu semualah yang ada di situ gitu, dalam artian jajaran-jajaran petinggi perwira di kepolisian. Jadi nama besar suatu organisasi yang kita akui sebagai pengayom masyarakat malah menjadi bukan pengayom lagi, malah menjadi kita mikirnya bisa banget, kok bisa ya polisi bunuh polisi gitu kan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa gitu, bisa jadi polisi mana hakimnya sendiri namanya punya senjata kan, tembak jeder kelar gitu. Kita apa, polisi aja bisa begini gitu, polisi bunuh polisi bisa dipertahankan dan berbelit-belit begini, gimana kita yang cuma warga sipil, tembak polisi jeder kelar udah beritanya lewat gitu. Nah itu jadi ketakutan ya, jadi ketakutan dan kegelisahan kita gitu. Yang jadi akhirnya netizen memandangnya ya udah nyawa dibalas nyawa gitu. Nah di sini gue mau ngajak kalian berpikir sebagai netizen, dan ada pertanyaan. Apa tuh cuy? Nah kalau pertanyaannya adalah netizen, kalau lu jadi netizen, lu memandang si Sambo harus dihukum mati, lu melihatnya, lu menyerap informasinya sebesar apa? Misalnya lu udah ngikutin dari awal sampai sekarang gitu. Nah akhirnya lu memutuskan untuk divonis mati. Tapi kalau lu belum menyerap informasi sebanyak itu, akhirnya lu divonis hukuman mati, mengiyakan Sambo divonis mati, alasan lu apa? Ini dari yang setuju. Dengan yang setuju kan tadi. Oh Usop juga, lupa gua. Usop, lu udah sejauh mana tahu informasi tentang Sambo? Gua tanya dulu. Wah beda banget sih gua. Nggak beda banget. Ya, Kenapa akhirnya lu memutuskan setuju kalau Sambo dihukum mati? Ya karena hakim udah memutuskan buat dihukum mati, ya gue setuju aja. Kan semua ada di tangan hakim. Ya, iya. Ya perspektif lu, alasan lu apa? Ya itu iyalah jelas. Mau lu hakim. Enggak, bukan, netizen yang gua. Iya, lu netizen. Nah, makanya kenapa lu bisa setuju kalau Sambo dihukum mati, padahal lu cuma nggak begitu dalam tahu informasinya gitu. Ya setimpal aja lah. Kita timpal perbuatannya. Iya, setimpal apa yang dia. Iya, perbuatannya setimpal. Dari anggapan itu ya, nyawa di belas nyawa ya udah. Iya, betul. Nggak ada lagi. Lu Berarti no mercy. lu sih lu. Berarti no mercy dong. Nggak lu nggak ada ampunan. Lu kalau jadi Tuhan, kalau ada orang Jangan gitu. Kalau itu sih beda, beda lagi. ini kan anggapan lu nggak tahu informasi si Sambo dari nol kan? Enggak. Iya, berarti kalau lu jadi Tuhan ada yang nyolong, matiin. Bener ya? Ih, jangan ngambil Tuhan juga, Mas. Ya ini contohnya lu jadi Tuhan, lu jadi malaikat Israel. Nah, kenapa? Kalau ada yang nyolong mati langsung. Langsung perintah. Kan sesuai perbuatannya apa yang gitu. Berarti lu jadi Tuhan kan? Kalau usap dulu tangan nih. Itu lanjut berdua. Ini cuma itu aja. Ini netizen yang sederhana. Sama aja gua. Asal ini aja. Udah next. Hubungan itu. Gua udah mulai gua mulu. Oke, sekarang lu udah sejauh apa tahu informasi tentang Sambo? Gue sih nggak terlalu jauh untuk nggak terlalu. Oke, lanjut sama pertanyaannya. Kenapa lu memutuskan setuju Sambo mati padahal lu nggak tahu informasi dari nol sampai sekarang? Kenapa sih gue datang? Ya karena greget aja sih. Kan beritanya kan dia kan apa namanya membunuh orang. Ya seharusnya ya. Berarti sama Usop, lu no mercy, nggak ada pengampunan. Nggak ada. Kalau Tuhan ada nyolong mati. Beda lagi. Ya enggak dong, sama dong. Kalau kan kalau Tuhan itu dia tahu kalau ini susah segala macam, makanya dia langsung dimatiin. Tapi kalau dia berbuat berkali-kali baru dimatiin. Iya loh. Iya. Berarti lu begitu? Iya. Ya lu kalau ada orang nyolong mati langsung. Baru sekali nyolong ini. Iya. Udah nggak ada kemamatan dah. Mati udah. Berarti ngejudge diri lu orang yang nggak berkemanusiaan. Benar. Boleh juga dan Ke netizen. Iya dah, emang gitu ya rata-rata ya. Tapi kalau lu masih lu, kalau lu nggak berkemanusiaan, berarti lu sadis sama orang. Ya kan psikopat. Wah, ini serius nih. Karena mah Lu psikopat bang. Lu psikopat. Oke, gimana di pengalaman lu apa? Belum ada pengalaman sih. Kalau lu bilang lu jadi psikopat sih kalau belum punya pengalaman. Lu pernah? Kan gue bisa nahan diri bang.
Berarti bukan psikopat dong. Dia psikopat katanya. Kemarin dia motong ayam. Betul aja. Udah cabut timbulnya. Cuma nggak serius gue nanya nih, serius gue beneran psikopat. Kagak. Beneran psikopat. Kamu psikopat. Masih lu. Masih. Apa sih Dan? Iya gue psikopat. Ya apa pengalamannya? Apa? Ngomongnya nggak apa-apa, ntar gue sensor deh. Hah? Ntar gue sensor. Bahaya ini cok. Nggak apa-apa Jok. Dia bukan terhadap manusia ya, tapi hewan. Terserah boleh. Ini Lu pernah hewan. nyewa sama ayam lu ya? Ih. Setelah itu yang kayak yang bocah kecil tuh. Iya, tabok pokoknya. Iya, bocahnya. Iya, gede tapi. Apa Dan? Ayo, pengalamannya apa? Pengalamannya itu apa gue pernah bincang burung. Walaupun Ngapain tuh burungnya? Waktu tuh bintang. iya, Itu kan bukan burung hias sih. iya memang burung ya sih. Buat lomba. Gitu. Kenapa di sini? Iseng atau apa? Bisa aja. Bisa. Gabut lu ya? Gabut gua. Gabut. Di situ gabut. Gabut bincang lover. Iya. Bincangnya gimana, dikulitin dulu gitu? Iya di kulit. Lu Enggak maksudnya bukan gitu, maksudnya langsung gua potong palanya gua langsung kulit. Langsung gua potong, kakinya gua potong. Serem. seru juga. Lewe dulu. Enggak. Sobek kok. Itu burung. Oh, Aduh kok ngeri gue. jadi main sama Dani. Makanya nyampe nama gua ya. Bahaya tuh nih. Nanti dah. Tunggu dia apain lagi? Ada lagi nggak selain itu? Dan cuma itu isi sekarang pengalaman. Ya, anjir baru sekali bilang dia dulu psikopat. Itu Calon. belum Sekali bibit psikopat dia. Kan dia udah termasuk psikopat kan. Iya, cuma kalau sekali itu belum. Bisa kalau lu bilang iseng itu belum. Tapi kalau lu bilang itu enak, baru lu psikopat. Lu ngebunuh orang, lu jancang binatang, lu ada sensasi di situ, nah lu psikopat. Belum. Berarti lu kenapa bilang si Sambo vonis mati setuju kalau gitu? Lu belum tahu informasinya dari nol soalnya. Apa? Coba yang lebih segmented lah, yang lebih spesifik lah. Bikin gue lihat. Begitu ikut yang lain lu ya. Lu baca dulu komentar yang sama nih. Komentar netizen tuh disamain. Iya, jadi smart people dong harus kita. Apa coba perspektifnya? Apa? Tetot. Dah. Untuk gua. Aduh, Panas dingin kali kayak ini nih. kayaknya sob. Ya, kita nggak bisa menilai sesuatu dari apa yang kita lihat doang. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh apa yang dari kita misalnya ada yang jelek, wah lu jelek. Kenapa jelek? Muka lu jelek gitu. Lah, ini kan anugerah anjir gitu. Lu kan dilahirkan sama orang tua lu dengan muka yang seperti itu anugerah dari Allah gitu. Nggak mungkin lu nggak boleh ngatain itu sesuatu. Lu berarti cuma menilai by cover ya. Kan ada pepatah yang bilang don't judge book by cover. Apa artinya? Jangan melihat orang dari penampilannya aja. Berarti kan kalau cuma sedikit melihat informasi Sambo terus setuju dia di vonis mati, berarti cuma melihat dari penampilannya aja. Dari headline yang ada di berita, Sambo di vonis mati karena melakukan pembunuhan berencana. Kita harus godok dulu, jangan ambil informasi mentah-mentah ibaratnya gitu kan. Bunuh setuju gitu kan. Tapi kan ada tuh di video di mana gitu di suatu kantor melihat berita Sambo dibunuh kayak gol lagi Piala Dunia. Weh gitu. Viral. Sambo divonis mati. Langsung udah kayak gol Piala Dunia. Weh. Berarti kan dia melihatnya hanya dari nggak tahu, dia udah ngikutin beritanya dan akhirnya memutuskan iya. Berarti memang dia nggak melihat dari covernya doang. Dia udah meneliti, oh berarti Sambo pantas dihukum. Nah, gue di sini sekarang netizen. Sekarang gue pengen ngajak ke perspektifnya Sambo. Lu adalah seorang jenderal, dirjen, bintang 2. Lu punya privilege. Yes. Nah, ini kita misal andaikan benar istri lu dilecehkan sama bawahan. Lu bakal bunuh dia apa? Gue mau nanya dari yang setuju dulu. Karena yang nggak setuju juga gue tanya.
Kalau main hakim diri ya. Iya. Ya udah coba kita jawab dulu. Istri gua dilecehin. Dilecehin sama karyawan lu. Semisal nih contohnya. Ya gua marah lah. Marah. Kalau misalnya istri gua bener-bener. Marah oke, habis bunuh. Boleh sih enggak. Oke. Main pincet dong jempolnya. Gue net pokoknya sengkanya ya gue anuin gitu ya. Ya gue pasti ya manusia ya, kalau udah emosi kan tahu sendiri. Bisa diapain aja tuh orangnya. Kalau bunuh tuh dia. Bunuh sih kagak paling gue. Enggak apa-apa. Tadi lu Gak bakal setuju. mau bunuh, gak bakal mau bunuh. Lu tadi setuju bahwa lu pasti bunuh karena jawaban lu tadi setuju. Kan misalkan hukuman mati setuju. Iya. Itu perspektif. Bukan bunuh. Semisal dia jadi Sambo, berarti kalau lu jadi Sambo lu nggak bakal ngebunuh Joshua. Oke. Paling gue ya kasih pelajaran aja. Diapain sampai itu? Ya kira-kira ya jempol diikat lah. Diikat diapain? Gimana jempol diikat mah nggak apa-apa. Gimana diikat? Terus diinjak sama kereta. Ya. Jempol kayaknya diikat. Iya. Terus ditaruh di kereta Iya kakinya diikat gitu. terus biarin. Kakinya. Kantor. Oh. Iya, tapi kalau misalnya pen jangan kasihan. Oh, jadi Kalau jempol. pen kan itu kan buat masa depan dia dan buat mereka. Jadi kalau lu atasannya dia sebagai Sambo lu potong jempol kakinya. Iya, Yang kanan yang kiri. dua-duanya nggak bisa. Wis. Dua-duanya. Oke, siap. Jalan lo. Bisa, jangan mas. Harus bisa. Doang. Harus bisa. Oke. Kaki. Tidak. Ya, sip. Oke. Oke. Jangan sama gua lagi ya. Nggak mau, pasti sama gua lagi nih. Netizen bro, sama. Jangan gua juga. Jadi sama-sama. Beda dah. Boleh, kita kalau nyala gua begini. Gimana? Gua jemput lu. Bodoh, di gua begini nih. Meriang. Iya. Ya. Kalau gue ya, Gimana lu dia? Ayo, bingung lu. Ukur. Ya. Pangkat lu tinggi nih. Tiba-tiba bini lu dianuin. lecehkan gitu ya. Ngapain sih? Jangan lagi gua. Kalau gue sih ya langsung ke bawa jalur hukum sih. Lapor ya? Lapor. Bawa hukum terus ya. lu kan punya privilege di sini, lu punya kuasa. Hukum mah gampang. Ya lu tinggal bilang aja nih, bawa nih. Lu irjen, lu bisa menjarain orang yang gak salah juga bisa. Ya langsung berarti. Langsung apa ya? Langsung penjarain. Begitu doang. Iya. Sayangnya sampai situ doang sama istrinya. Iya, kayak gua. Kasihan istrinya ya. Lu masih gentle, dipotong. Oh, jempolnya tapi. Iya. Ya, bukan penis ya jempol. Bisa, Pak. Bisa lah. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nanti ke depan punya istri cakep, dia kalau istrinya di lobi ya macam lain dia nggak bakal galak. Langsung aja hukum. Iya, Langsung aman. hukum. Langsung hukum. Ini lo kawin dengan kali bilang hobi. Tidak adil belum kelar belum. Itu aja sih gua. Langsung bawa hukum. Di penjarain doang. Iya. Misalnya aku mau nanya, lu punya istri nih, lu nikahin 100 juta lu keluar duit. Habis itu dia diselingkuhin sama karyawan lu. Gua karyawan. Sampai melakukan Apa dah? Yarin. sampai melakukan hubungan Istri. intim. Nah, lu hanya menjarakan si Usop. Hanya membiarkan Usop udah nggak lu Iya, betul. Kalau cuma dihukum setahun. Ya, yang enggak dong. Lah, kalau cuma setahun dari pengadilannya, kan itu ada banding. Kan buat pelajaran dia aja sih kalau misalkan setahun mah. Ya kalau istrinya suka sama Usop cuma setahun. Ya udah kita tinggalin. Aja lu dengan istri lu 100 juta. Biarin. Bisa kita cari lagi gitu mah. Iya. Kan banyak duit ya. Iya. Oh, jadi di sini lu nggak mau ada penghakiman apapun. Betul. Oke, ini gua rubah case-nya. Lu di jalan nih, naik motor, lu ditabrak sama orang. Tapi lu nggak apa-apa, motor lu hancur. Lu orangnya di situ ada berdiri sogol. Motor gembel anjir ngapain sih gua tabrak, udah biarin semua gitu. Udah gituin. Lu gimana? Reaksi lu. Lu udah mau jadi gua. Gua ribut, kalau gua ribut pasti. Gue minta lagi ganti rugi. Nggak mau. Ya harus mau dah. Ya kalau nggak mau gimana? Ya gimana ya? Kalau gue harus mau, kita harus ganti rugi gitu. Kalau gua ngajak ribut kalau gua sih. sampai dia mukul duluan. Kalau lu ganti rugi aja. Ganti rugi aja kalau gue. Nggak ada kekerasan. Gue nggak mau. Bagus berarti dia nih. Berarti Hidup kedamaian. tapi anehnya dia calon psikopat. Ya, Kan calon. bibit ya. Jadi ngerinya gitu loh. Dia di depan orang mau diem baik gitu kan. Tapi ternyata di belakang orang, Makanya. waduh. Jadi ngeri gua.
Masa gua main sama dia lagi? Gua agak sini ya. Gua takut dicincang kayak lakbet. Lanjut. Eka. Ini dia nggak setuju, berarti nggak apa-apa. Apa? Kok? Iya. Setuju? Nggak setuju. Ya. Ya, lu tahu emang gua setuju apa enggak? Kan lu nggak setuju kalau si Sambo. Lu mau ngasih itu? Lu sebagai Sambo gitu. Kalau istri lu diselingkuhin sama karyawan lu, Oke. Ngapain? Oke. Pas gua di kantor tiba-tiba gua dengar berita bahwa diri gua selingkuh selingkuh sama karyawan. sama karyawan. Itu yang gua kenal dan gua sering suruh-suruh. Usop. Gua lagi, ya nggak apa-apa, gua jadi karyawan siapa kek? Iya. Sering suruh-suruh, mungkin dia nggak suka sama gue sehingga dia main di belakang gue ya. Gitu ya. Pertama kali yang gue lakuin, gue gimana caranya untuk menahan untuk kekerasan itu. Jadi Pertama jangan kekerasan dulu. kayak gue harus memperingati dulu cuy, kayak dengan nada yang pasti emosi. Kita pasti emosi dong. Emosi lah. Tapi jangan sampai kekerasan dulu cuy. Nah kayak yang harusnya itu kekerasan ya, karena kita udah emosi banget. Iya, pasti kekerasan dulu sih. Iya pasti. Soalnya kalau dia udah, itu kan jatuhnya pidana ya. Kalau dia matikan istri, lu juga bisa pidana, jadi lu nggak apa-apa. Iya. Tampol mah nggak apa-apa. Lanjut. Lu nggak mau kekerasan dulu, oke terus? Maksud lu apa? Iya. Sampai segitunya lu sama gua. Lu tiap hari gua kasih enak. Lu per bulan keluarga lu enak, kayak gua baik sama lu, Butuh tapi apa-apa, lu kenapa yang main di belakang gua? Nah, dari situ gua mau denger dulu pendapatnya dia. Nah, setelah gue dengar baru kalau emang dia beda pendapat sama gue ya gue melakukan hukum. Jangan kekerasan dulu. Oke. Jika di suatu saat ketahuan lagi, ya gue jalur hukum dan emang takdirnya jodoh gue itu bukan Dia. ke bini gue. Jadi lu meninggalkan bini lu dan memenjarakan pelakunya. Terus kawin lagi gue. Iyalah, Karena bintang 2 Irjen. iya karena sebenarnya kalau kita sudah menikah itu belum tentu kan yang kita nikahin jodoh kita. Ya, tapi kalau Bodoh lah kocak. Hah? Kalau udah nikah itu jodoh lu gimana sih? Belum tentu jodoh kita gimana? belum tentu ya. Udah pasti lah gimana? Aku bisa cerai? Kalau cerai beda lagi, kata-kata itu bukan jodoh kita, bukan. Tapi jodoh kita yang memang tidak berhasil. Yang terbaik. Iya. Mana tahu lu? Jodoh yang terbaik. Ya ini kan bisa aja gue ngajuin cerai karena mereka sama-sama suka Ya. atau Oke, setuju gua. ya kan. Bisa aja itu bukan jodoh gue, jadi gue yang lain lah. Dan Usop ini tetap gue hukum ya. Jodoh hukum betul. Ya jalur hukum tanpa adanya kekerasan. Walaupun cuma setahun. Walaupun cuma setahun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa cuy, karena kalau lu main hakim sendiri, itu kan perbuatan yang tidak dianjurkan menurut agama masing-masing pasti ada, ya kan? Kayak sesuatu yang terjadi itu kan pasti kayak cobaan untuk kita masing-masing. Bagaimana cara menangkapinya? Lu mau langsung kekerasan atau enggak? Itu kan bergantung pada masing-masing. Lagi ulang-ulang ya gue. Kita dengerin aja ya. Keren. Apa kita? Iya, bener. Intinya gue nggak ribut. Dia nggak ribut. Ya karena pangkat gue tinggi, gue banyak uang, jadi ya udah, lu mau gimana nih? Terus gue bilang bini gue juga, lu mau gimana nih? Karena lu udah melanggar Prinsip lu sebagai laki-laki yang beristri. iya, kayak gue kayak nggak ada harganya cuy, ya kan? Gua udah kasih dunia kalau lu. Iya, Malah nyana lu tuh. tau gaji gue sekian besar, tapi kenapa lu ini? Yang Macam-macam, iya. Iya. Kalau emang ini ya masalah ini, kita bahas masalah Bahas nggak ya? Iya, Lain rasa dong. bingung, rasa bingung. Iya.
Ya begitulah. Itu jawabannya. Jangan sampai ada kekerasan. Oke. Oke, memang kalau normalnya begitu, normalnya. Tapi kalau suami yang mencintai istrinya seperti Usop, weh. Usop ini kalau dari jawabannya dia dilihat memang mencintai sekali. Bagi dia istrinya bidadarinya. Benar. Kayaknya tipikal Berarti dia. berarti kalau dia mencintai, sangat mencintai, pokoknya dianggap seperti bidadari yang bilang, rasa cinta itu Tuhan kalah dong rasa cinta. Enggak. Itu jadi Tuhan. Kagak lah. Beda cinta ke Tuhan, ke Rasul, ke malaikat, sama ke istri itu beda. Jangan disamakan. Ya, itu perspektif masing-masing. Terserah Ustaz mau taruh di mana istrinya. Bisa nomor satu habis lebar Tuhan nggak masalah. Iya, tapi itu sesuatu yang perbedaan karena kan itu lebih ke ruhiyah gitu. Soul gitu. Kalau Tuhan. Berarti selama ini cinta berarti itu istri dia. Kenapa? Tuhan enggak ada. Semua itu kan dipandang. Jadi ke istri dulu gitu. Stop aja. Lanjut. Oke, lanjutin. Jadi si Usop ini memang tipikal laki-laki yang setia. Gue yakin dari jawabannya dia. Karena apa? Karena ketika diganggu wanitanya, dia akan mengeluarkan taringnya. Woi, singa kali. Ya, begitu ya Bang. Singa kan begitu. Tapi singa. Lah ujung-ujungnya juga kawin lagi. Tapi sama si Usop dihukum dulu kan? Iya. Dipotong dulu jempolnya. Kakinya aja. Jempol kakinya. Menandakan kalau lu jangan berani main-main sama gua gitu. Jadi siapapun yang deketin Usop segen. Wah, ini orang udah pernah buntungin jempol orang yang selingkuhin bininya nih. Siapa yang berani lagi Usop gitu kan menentukan itu gitu. Tapi kalau kayak Dandi dan Eko ini kayaknya kalau kita isengin aja dulu. Bisa kali. Jarak dalam ada dia. Iya. Nggak takut kan jadinya orang kan jadi nggak takut, ya udah biarin masalah hukum nggak masalah lah gitu kan. Oke. Perspektif Sambo lagi ya, gue jaga ke Blusus. Kayak seru nih Blusus Sambo nih. Nah, jika lu sudah terlanjur membunuh, ya lu anggaplah kita semua di sini cinta istri. Terlanjur. Iyalah, nggak anggap lah, jelas. Ya, oke. Udah ngegas di situ ya. Emosi dia. Oke, anggaplah seperti itu. Kita sudah terlanjur karena kita punya kuasa yang besar. Kita punya senjata selalu kita bawa. Beda loh orang yang selalu bawa senjata, keberaniannya lebih tinggi. Karena dia punya surat ini kan, sertifikat surat izin untuk menembak. Motor itu mah motor. Tapi izin itu tertulis kan jelas yang ditembak kalau yang salah gitu. Nah itu lu karena lu punya kekuatan itu lu nembak kan, jeder. Nah ini udah ngebunuh nih, udah terlanjur terbunuh. Nah, gue mau nanya nih, kalau lu jadi Sambo, lu udah terlanjur membunuh orang. Lu ini kan kalau yang terjadinya realnya akhirnya terekspos. Nah, lu gimana caranya biar nggak mengekspos itu? Ini udah ngebunuh orang. Apa yang ngelakuin? Gue pengen lihat otak kriminal kalian bekerja. Otak netizen. Dari Sambo dan Enggak, kalau gua menyesal pasti. Satu penyesal, oke. Menyesal gua. Yang kedua pasti gua bakal mengakui. Lu datang aja ke kepolisian, gua udah membunuh. Iya, gua ngakuin. Gentleman. Wih, cakep banget jawabannya dari tadi. Keren, gila. Iya, kalau gua pasti gua ngakuin. Dan lu siap dihukum? Siap. Apapun itu. Bahkan divonis mati. Iya. Wih, keren. Mantap. Udah jawaban lu sudah terbaik. Next. Apa lagi? Gimana? Kalau gue sih menutupi untuk kesalahan gue ini untuk membayar, maksudnya ini untuk apa dari pendapat gue. Iya, pendapat gue. Nah, pendapat gue. Menutupi kesalahan gue ini untuk apa? Cara menutupinya gitu. Iya. Lu menutupi. Masa lu umpetin mayatnya? Lu umpetin mayatnya sudah.
Iya. Supaya nggak ketahuan gitu loh. Berarti psikopat ya. Terus. Iya, geseran lah. Gue di bawah tangga dari belakang. Ampun lu di belakang lu. Ampun ya. Oke, terus. Udah gini ya, gue takut gua. Oke itu lah. Dia mau pisah ya. Bawa, ayo dulu. Udah biasa Ada kalau. tuh di tas lo bisa. Beneran loh, bisa. Oke, terus. Gua nggak campur kok ya. Iya, itulah. Maksudnya untuk periksa ini ya. Lu tutupin. Terus gue buang mayatnya. Terus Ah. untuk ya kalau ada yang belum tahu, misalnya kayak orang atau Ah, dia, ah. ya gue bayar. Lu bayar. Di semua itu. Widih. Iya. Banyak duit. Kan banyak duit. Duit, itu tapi nggak apa-apa. Itu privilege. Itu aja tuh dapat gua. Oke, agak ngeri ya. Agak ngeri. Terus hati lu. Kalau udah terlanjur nembak ya, Ya, udah terlanjur nembak, wah gue tembak gue ya, karena dendam ya. iya. Udah mati orangnya. Oh udah mati Dia ya. udah tanya nembak. Nah, gue bunuh diri aja lah. Iya, pasrah dong. Itu ini orang pasrah. Pasrah. Karena Apa refleks. besar lah. Iya, refleks. Refleks cuy. Setelah lu bunuh orang, dia nggak biasanya lu bunuh orang tanpa Sebab dan muasabab. ya tanpa tugas atau apalah. Iya, Nah, ada. itu pasti refleks. Ada iya. Kayak lu mencuri aja. Lu mencuri pasti refleks kan, bingung lu mau ngapain, otak lu buntu. Jadi kalau selalu bunuh, itu posisi lu habis bunuh, tiba-tiba lu lihat mati, lu pasti mikir sejenak, ya udah, Bunuh diri. bunuh diri aja gue. Begitu. Oke. Ya, karena gue orangnya refleks, jadi pasti panik lah. Panik. Panik tuh, pasti panik keadaan kayak gitu. Ya karena lu baru tahu kan, lu selingkuh selama ini sama ini lu loh, ajudan lu gitu. Maksudnya dalam artian di sini karyawan lu loh gitu kan. Ini serba salah ya. Serba salah. Ya udah refleks, jeder gitu kan. Ya udah. Udah mati gimana ya akhirnya. Itu posisi sepi ya cuy ya. Ya sepi. Posisi sepi. Kalau emang ada orang sekitar di rumah kita, otomatis semua gue bunuh setelah itu berdiri. Iya. Jadi gak ada saksinya. Ada kebanyakan nonton film nih. Iya, yang nonton film ya. Oke, gila jawabannya beragam banget gila. Dari mulai yang gentleman sampai yang kriminal Ini kriminal nih, gue. sampai yang pasrah. Ini yang pasrah nih. Nah, jadi beda-beda ya. Iya. Beda. Bagus. Tapi di sini melihat ini kita nggak ada settingan, ini beneran jawabannya spontan. Bener-bener spontan. Jadi bener-bener jawaban ini yang bener-bener dipikirkan oleh masing-masing dari Eko, Dandi, dan Usop. Iyalah lu orang kita lagi mabar tiba-tiba lu nanya-nanya. Iya, gua kaget dah. Iya. Sadanya aja aku jawab. Lagi makan udah datang. Terus spontan, ini jawabnya jadi spontan. Spontan bukunya dong, spontan gitu. Spontan. Oke. Tapi ini beneran jujur ya kalian ya. Ya, Jujur. betul. Tapi netizen yang nonton jangan mikir yang aneh-aneh ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ini beneran jujur, tapi sebenarnya kalau case-nya terjadi mungkin bisa ada sesuatu yang lain dari yang dijawab. Belum tentu sama kan? Belum tentu sama kalau pas jadi bos lu mau melakukan karyawan seperti itu kan ngeri juga sih. Iya. Enggak lah. Masih lain, kalau Iya. karyawan banyak mah. Iya. Ini semisal seandainya gitu. Seandainya. Ada nggak sih kayak website yang kumpulan ya isinya kumpulan kayak andaikan lu jadi gini. Ada nggak sih kayak gitu? Jadi kan kita bisa melihat nih bahwa banyak netizen ini beda-beda nih beragam jawabannya. Nggak ada ya? Lebih ke meme sih kayaknya. Meme Oh, itu kan meme. seandainya juga ada. Meme. Oke. Seru juga jawaban-jawaban dari Usop dan Eko ini. Dah. Di sini kan masih sambung. Nah, ini gue mau ajak ke perspektif ketika lu jadi jaksa. Ketika lu jadi siapa namanya tadi? Wahyu Iman Santoso. Wahyu Iman Santoso. Apa tuh dia tuh? Nah, ini gue mau ngajakin perspektif jadi dia. Dari mulai case-nya dimulai pembunuhan berencana. Ini kan banyak pasti spekulasi,
opini, masukan, pendapat, argumentasi yang masuk ke kejaksaan, tim kejaksaan agung. Nah, akhirnya si Wahyu ini berani, Pak Wahyu ini berani memutuskan untuk, itu kan keputusan Yes. keputusan jelas dari jaksa agung itu. Akhirnya berani memvonis mati. Nah, ternyata di sana ada dilema-dilema yang mengatakan Sambo ini punya power di luar sana. Gitu. Banyak di luar sana yang masih siap untuk bekerja dengan Sambo. Dalam artian apapun gitu di sini. Nah, lu adalah seorang jaksa, lu punya privilege menentukan nasib tersangka. Tersangkanya ini punya power, lu tahu ya, tersangka ini punya power. Dalam artian power ini bisa ngapain aja gitu, something bisa melakukan apapun gitu. Nah, lu berani. Gitu. Nah, ketika sebelum lu memutuskan vonis mati, kalau lu jadi Pak Wahyu ini, apa yang bakal lakuin dengan informasi-informasi si Sambo ini punya power? Lu bakal tetap memvonis matikah, atau mungkin lu menerima sejumlah atau suap atau mungkin titipan atau mungkin apapun itu yang akhirnya lu tidak jadi memvonis? Okay? Nah, ini gue mau nanya lu, kalau lu jadi Pak Wahyu, lu akan terus memvonis dengan keadilan atau lu tidak memvonis, menghukum mungkin lebih rendah berapa belas tahun dengan lu menerima sesuatu yang menarik buat lu sebagai jaksa? Dari sebelum Merinding gua. Mau jadi jaksa ya? udah merinding. Jadi jaksa ya? Kalau mau jadi jaksa ya pasti gua bakal hukum seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Walaupun lo tahu dia punya power. Iya, seadil-adilnya. Jadi ya dengan keluarganya senang, setuju dengan apa? Dengan apa? Bonus yang lu buat. Iya, ya udah. Ini adil aja lah kalau gue. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada sedikit suap banyak mah ya suap. Jadi nggak jadi. Nggak. Gue tetap adil kalau orang adil. Nah, tapi di sini kalau lo vonis adil, ini ada kemungkinan lo juga bakal melayang nyawanya. Yes. Kalau nyawa mati mah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Jadi siap tetap adil. Iya. Emang dari tadi jawabannya cakep ya. Iya. Lagi bener nih, habis makan apa nih? Makan toto. Jadi bener jawabannya. Oke. Dan lu jangan sama sama gua. Beda dong. Lu lah. Sama ya. Perlu. Dia agak berinding pemirsa. Ya, Takut. agak takut. Agak takut bener. Lu mau jawabnya? Ya kita aja agak dibuka-buka. Ya, udah biarin. Jaksa ya, vonis hukuman mati. Kalau gue ya, gue explore dulu cuy. Tersangka ini hebat apa sih? Backingannya itu kayak ya, sebanyak apa sih yang membuat kemungkinan nyawa gue melayang. Takut ya dia. Takut juga berarti. Jadi Kalau besar berarti nggak jadi vonis. Tetap divonis. Nggak lumayan. Langsung lah ya. Iya, gimana? Apa kok? Gak apa ya? Apa? Apa? Kita kalau mati bukan pembahasan dari aja dari Allah. Kan lain. Enggak. Suap kali. Menerima suap. Terima lah pasti bangun rumah. Iya. Oke. Bikin labing. Yang kita tahu ya, kalau tersangka ini dia power tinggi tuh. Jadi pasti orang-orang ini kan memuji gue supaya meringankan beban tersangka, ya kan? Ya berarti sebenarnya diskusi dulu ya. Berarti dia masuk ya. Berarti menerima suap. Negosiasi. Iya. Ada apa enggak gitu? Udah, gue tau lu. Udah, Berarti dia kata suap ya. Iya mas, semua orang juga kalau ya, oke, ya udah, oke. Gue udah ngerti. Ya kan? Nah, ini kebutuhan Iya, pokok.